Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang instalasi VirtualBox serta install Mikrotik OS pada VirtualBox. Dan selanjutnya untuk instalasi VirtualBox, silahkan download dulu VirtualBox-nya. Jika kalian ingin mendownload VirtualBox, maka klik aja di Google Chrome di URL-nya virtualbox.org. Pertama kita klik download, lalu di sini kita klik Windows Host karena kita memakai Windows. Lalu kita klik Save File. Bagi yang belum punya VirtualBox, silahkan kalian klik Save File untuk menyimpan virtualnya. Saya akan klik Cancel karena saya udah punya VirtualBox-nya. Pertama, kalian klik aplikasi yang udah kalian download, yaitu VirtualBox. Lalu akan muncul layar seperti ini, yaitu layar selamat datang, dan kalian klik next. Lalu di bagian ini kita dapat menentukan fitur apa yang akan diinstal atau tidak. Kita biarkan aja pengaturan folder dan fitur aplikasi yang akan diinstal. Kita langsung klik next aja. Lalu pada bagian ini ada pilihan, kita dapat menentukan apakah cara akses VirtualBox secara cepat atau shortcut akan diinstal pada bagian desktop dan quick launch bar. Dan aktifkan register file association agar file dengan ekstensi terkait VirtualBox dikenal oleh sistem operasi. Jadi kita centang aja semuanya. Kalau memangnya udah tercentang semua, kita klik next, klik tombol yes aja langsung. Lalu kita klik tombol install untuk memulai proses instalasi VirtualBox-nya, dan tunggu proses instalasi VirtualBox-nya. Lalu jika sudah, kalian klik finish. Lalu kalian bisa menjalankan aplikasi VirtualBox-nya. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi Mikrotik OS. Dan kalian bisa download dulu Mikrotik OS-nya. Dan ketika selesai di-download, kita buka VirtualBox yang telah diinstal tadi. Lalu kita klik new. Lalu masukkan nama Mikrotik. Tipe dan versi bisa diisikan dengan other. Lalu kita klik next. Dan selanjutnya ada memory size, yaitu di sini kita akan menentukan besar RAM yang akan kita gunakan pada virtual Mikrotik. Jadi di virtual ini dia udah menyarankan kapasitas memorinya yaitu 64 MB. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi misal setengah giga ya, atau 512 MB kira-kira. Dan bisa kurang atau enggak bisa. Tetapi tidak boleh kurang dari 64 atau tidak boleh kurang dari besar yang disarankan. Lalu kita akan ditampilkan dengan hard drive. Jadi di sini pemilihan untuk hard disk virtualnya. Jika kita belum membuat hard disknya, kita pilih yang kedua, yang create. Lalu jika kalian sudah membuatnya sebelumnya,
kalian pilih yang ketiga, yang use and assign thing. Lalu yang ketiga kita pilih VDI, yaitu virtual box disk image. Lalu pilih dynamically allocated, klik next. Lalu ada tampilan kemudian, dan kita langsung create aja. Setelah selesai, jadi sebelum menginstal kita klik start, lalu kita masukkan Mikrotik OS-nya. Lalu di sini kita klik gambar file, lalu kita masukkan dengan Mikrotik OS yang telah kita download. Lalu klik start. Lalu kita akan muncul tampilan utamanya. Di sini kita bisa memilih paket apa saja yang ingin diinstal. Kalau misalnya kalian ingin memilih semua paket, kalian bisa klik A. Dan kalau misalnya hanya ingin memilih beberapa saja, kalian bisa klik spacebar. Saya akan memilih semua paket karena ada kemungkinan kedepannya nanti kita akan memerlukan instalasi ini atau paket-paket yang lain. Jadi kita install semuanya, yaitu dengan cara klik A. Lalu kita install dengan klik I. Lalu akan muncul pertanyaan, do you want to keep out configuration? Kalian sudah punya konfigurasi lama, kalian bisa klik Y untuk mengambilnya kembali. Dan karena saya belum punya, jadi kita klik N aja. Lalu kita klik Y untuk melanjutkan dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Dan mesin akan meminta konfirmasi untuk restart atau reboot sistem. Tapi sebelum klik reboot atau restart, kita harus mengeluarkan ISO Mikrotik agar proses instalasi tidak terulang kembali. Jadi kalau misalnya kita belum mengeluarkan ISO-nya, ISO Mikrotiknya, lalu kita klik enter, maka dia akan mengulang instalasi kembali seperti di awal lagi. Jadi di sini kita udah masuk Mikrotik OS-nya. Lalu kita login dengan menggunakan admin dan passwordnya itu kosong. Lalu di sini ada do you want to see the software license? Kita klik N karena ini berguna buat melihat lisensi sebelumnya atau lisensi software. Mungkin gak usah ya, jadi klik N aja, lalu klik enter untuk melanjutkan. Jadi di sini udah masuk ya, dan sekarang kita akan mencoba dengan men-setting identity. Kita coba untuk men-setting identity, mengganti nama Mikrotik. Lalu cara mengubah nama Mikrotik dengan cara sistem identity, lalu set name sama dengan nama yang akan kita ganti. Lalu kita klik enter, lalu nama Mikrotik akan otomatis terganti dengan nama yang sudah kita tulis tadi.
Lalu yang kedua, kita akan mengganti nama interface. Jadi kita print dulu interface-nya dengan cara ketik interface, enter, lalu klik P untuk print interface. Dan di sini ada Ether 1 dan Ether 2, dan kita akan mencoba mengganti nama Ether 1 dan Ether 2 menjadi LAN 1 dan LAN 2. Caranya, kita masih masuk dengan interface tadi, lalu kita set, yaitu untuk mengupdate namanya. Kita tulis set, lalu nama yang akan diganti yaitu Ether 1. Lalu kita ketik name sama dengan LAN 1. Jadi name sama dengan LAN 1 untuk mengganti nama Ether 1. Lalu kita set Ether 2 juga untuk mengganti nama Ether 2 menjadi LAN 2. Name sama dengan LAN 2. Lalu kita print lagi dengan menggunakan interface dan P. Lalu Ether 1 dan Ether 2 berhasil diganti menjadi LAN 1 dan LAN 2. Selanjutnya kita keluarkan interface-nya dengan menggunakan titik-titik sebanyak 2 kali. Lalu selanjutnya kita akan mengganti password, karena tadi ketika login kita tidak menggunakan password, yaitu masih kosong. Jadi kita akan mencoba mengganti password dengan cara ketik password, lalu langsung enter, dan akan muncul otomatis old password, yaitu password lama. Kita masukkan password lamanya. Berhubung password lama itu kosong, jadi kita langsung enter. Lalu ada new password, kita akan memasukkan password baru. Lalu ada confirm new password, kita masukkan konfirmasi passwordnya, harus sama dengan password yang tadi diisi di new password. Lalu kita coba keluarkan dulu untuk mengecek apakah penggantian password ini berhasil atau tidak. Lalu kita mulai lagi, kita start, kita masukkan lagi login, yaitu dengan menggunakan admin. Lalu passwordnya kita gunakan password yang baru, dan berhasil masuk, berarti passwordnya berhasil diganti. Selanjutnya manajemen user, yaitu mengganti nama admin. Kita mengganti admin serta maka otomatis nama admin pada sebelah kiri Rahma itu akan terganti. Caranya, kita masuk ke user, kita enter, lalu kita set dan tulis nama username-nya. Berarti kita tulis admin, lalu kita ketik name, kita ganti dengan menggunakan nama Rijal. Lalu kita enter, lalu kita matikan lagi untuk memastikan bahwa penggantian admin ini berhasil atau enggak. Dan yang terakhir, kita akan mencoba untuk menambah user. Untuk penambahan user, kita masuk lagi ke user, enter, lalu add untuk menambahkan, lalu kita ketik name untuk memasukkan nama adminnya. Lalu ada grup. Dalam grup ini kita ada 3. Dalam Mikrotik, grup itu ada 3, yaitu full, read, dan write. Jadi kita masukkan full agar admin yang baru ini juga bisa mengubah semuanya. Lalu kita masukkan password juga. Password sama dengan masukkan nama passwordnya.
Lalu kita keluarkan lagi, kita akan mencoba dengan admin baru yang tadi telah kita tambahkan. Tadi admin baru kita adalah Mila dan passwordnya pun sama, dan kita coba. Berhasil, berarti untuk penambahan user juga berhasil. Nah, untuk penyetingan identity, mengganti nama interface, mengganti password, dan manajemen user telah berhasil. Mungkin sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.